punya kabar gembira nih. Kita udah bisa sekolah minggu di gereja lagi loh. Tanggal 26 Juni ini jam 9.30. Teman-teman jangan lupa daftar di form pendaftaran yang ada di WA Group. Jangan lupa daftar ya. Sampai ketemu. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali dalam kebaktian online di GKI Taman Cibunut. Apa kabarnya adik-adik? Sehat-sehat semua ya? Yuk, kita mau mulai kebaktian ini. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Bapak. Ayo adik-adik semua berdiri. Kita mau dengan semangat, kita mau menyanyikan lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik, kita berterima kasih untuk malam yang telah berlalu ya. Sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Kita doa pembukaan yang dibawakan oleh teman kita Gaby. Silakan Gaby.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu hendak memuji nama-Mu dan mendengar firman-Mu dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Semoga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Gebi sudah membawakan doa pembukaan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau juga ikut pelayanan, boleh adik-adik kirim ya video rekamannya kepada kami ya. Nah, kita bersyukur adik-adik selama seminggu ini Tuhan sudah memelihara kita ya, melalui papa, mama, dan keluarga kita di rumah ya. Nah, adik-adik, kita nggak usah khawatir karena Tuhan bekerja, Tuhan menolong melalui keluarga kita untuk pemeliharaan hidup kita ya. Kita mau nyanyi satu lagu yaitu Jangan Kamu Khawatir ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, adik-adik ya, Tuhan berjanji kita nggak usah khawatir, kita nggak usah takut, karena burung-burung, bunga-bunga Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak yang dikasihinya ya. Nah, adik-adik, karena itu kita punya Tuhan yang di surga yang memelihara kita melalui orang tua kita. Kita jawab dengan nyanyi Aku Tidak Khawatir ya. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga peliharaku. Aku tidak khawatir, Bapa di surga peliharaku. Nah, adik-adik, kita nggak usah khawatir karena kita punya Tuhan yang memelihara hidup kita. Nah, adik-adik, kalau kita khawatir karena sekarang kita harus sekolah online, kita berdoa sama Tuhan ya, dan kita juga melakukan prokes yang benar, maka kita tidak usah khawatir kita akan terkena COVID ataupun penyakit yang lain ya. Nah, atau kita khawatir karena takut nanti gimana, besok gimana ya, kita nggak perlu takut karena kita punya Tuhan yang selalu menjaga kita ya. Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau kita takut, kita bisa berdoa ya, kita minta Tuhan pimpin kita ya. Nah, kita mau nyanyi lagu Yesus Tidak Pernah Tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Tuhan Yesus sertaku. Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Tuhan Yesus sertaku. Nah, adik-adik, kita bersyukur
karena punya Tuhan yang selalu menyertai kita ya. Nah, sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, tadi Tuhan sudah memelihara hidup kita dengan makanan, minuman sehingga kita boleh tumbuh ya, kita boleh sehat. Nah, sekarang kita juga harus sehat ya. Iman kita harus sehat dengan apa? Dengan cara baca kitab suci dan berdoa ya, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Wike. Sebelumnya kita mau nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik sekarang siap Alkitabnya. Kita mau mendengarkan Kak Wike yang akan membawakan firman. Silakan Kak Wike. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Wah, semua sudah semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17-25. Temanya adalah berharap pada pimpinan Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Teman kalian Joanna akan memimpin dalam doa. Hi friends, let's pray. Dear Lord, thank you for today. Now we are going to listen to your story. Please make sure we understand it and take it to our hearts. Please make sure to bless and protect us all. In the name of you we pray. Amen. Terima kasih Joanna untuk doanya. Anak-anak pernah mengalami ini nggak? Coba lihat. Ketika ada teman kalian yang mentertawai temannya, mengejek, sehingga anak itu sedih. Padahal kata Tuhan, kita harus mengasihi sesama, kita harus sayang sama teman kita. Ketika kamu menegur mereka, mereka malah marah dan mengancam tidak mau lagi berteman sama kamu. Nah, apakah kita takut sama teman-teman kita ataukah kita mengikuti perintah Tuhan untuk mengasihi sesama? Ya, kita semua pasti lebih takut sama Tuhan ya. Kita akan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan anak, hal tersebut juga dialami sama murid-muridnya Tuhan Yesus, yaitu para rasul. Yuk kita lihat ceritanya. Ketika murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus, mereka pun jadi berani menyampaikan firman Tuhan. Mereka pergi ke segala penjuru, mengabarkan kabar sukacita, menyembuhkan orang sakit. Mereka juga pergi ke bait Allah untuk menyampaikan cerita tentang Tuhan Yesus. Yesus yang mati kemudian bangkit dan akan menyelamatkan. Banyak orang yang menjadi percaya dan bersukacita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi ternyata ada yang tidak menyukainya. Mereka adalah pemuka agama yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Mereka menyuruh para pengawal untuk menangkap murid-murid Yesus dan memasukkannya ke dalam penjara. Para pengawal itu membawa murid-murid Tuhan Yesus dan
menguncinya dalam penjara. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Pada malam harinya, datanglah seorang malaikat dan melepaskan mereka. Malaikat ini bilang, "Pergilah ke bait Allah, beritakanlah tentang kasih Tuhan Yesus." Murid-murid Tuhan Yesus sudah dibebaskan sama malaikat. Apakah mereka kabur aja? Tapi malaikat itu bilang, dia suruh ke bait Allah. Padahal kalau ke bait Allah, mereka pasti ditangkap lagi. Tapi anak-anak, murid Tuhan Yesus adalah murid yang taat kepada Tuhan. Mereka pergi ke bait Allah dan dengan semangat memberitakan sukacita tentang Tuhan Yesus. Sementara para pemimpin agama menyangka mereka itu masih ada di dalam penjara dan menyuruh pengawal untuk mengambilnya untuk diadili. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat penjara sudah kosong dan pengawal ini melapor. Datanglah penjaga bait suci. "Lapor, Pak. Para murid sudah ada di bait suci lagi." Dan kembali murid-murid Tuhan Yesus ditangkap dan dipenjarakan lagi. Tapi murid-murid Tuhan Yesus tidak khawatir lagi. Mereka percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin hidup mereka. Nah, anak-anak, tadi murid-muridnya Tuhan Yesus sama malaikat disuruh kembali ke bait Allah untuk menyampaikan firman Tuhan. Padahal mereka di bait Allah itu ditangkapnya. Tapi mereka tidak takut. Ya, mereka tahu bahwa Tuhan akan memimpin mereka. Nah, demikian juga sama kita. Kalau kita melakukan hal yang baik di mata Tuhan, kita nggak usah takut. Biarpun dimarahin, biarpun dimusuhin, tapi kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan memimpin kita. Oke? Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan menghafal ayat ya. Ayatnya diambil dari Yesaya 41 ayat 13. Jadi kita baca. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan kan firman Tuhan ya. Tadi ceritanya tentang apa? Tentang rasul-rasul ya, kedua rasul yang berani ya, yang tetap berani untuk membawakan firman Tuhan walaupun dia harus menghadapi risiko, menghadapi hukuman karena dia tahu dia benar ya. Nah, adik-adik kita juga ya sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita melakukan hal yang benar, kita nggak usah takut, karena kita tahu siapa yang memimpin kita. Kita punya Tuhan ya, yang memimpin hidup kita ya. Nah, mari kita nyanyi lagu Ku Tahu Siapa Yang Pimpin ya. Yuk. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Hidupku semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang panjang jalan hidupku, ku bersandar
serahkan semua, bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, ya. Adik-adik boleh memasukkan dalam amplop dan kemudian amplop itu diserahkan ke gereja, ya, ataupun bisa minta tolong papa dan mama, ya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita akan menutup kebaktian ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Tuhan yang memimpin hidup kami hari demi hari, bahkan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan mau menolong kami dalam menghadapi hari-hari ke depan, pada saat kami sekolah, pada saat kami main, maupun pada saat kami tidur. Bapa, kami juga berdoa, mungkin ada teman-teman yang sakit, Tuhan juga mau tolong sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk papa dan mama, biarlah Tuhan juga mau berkati mereka, ya, supaya mereka juga boleh kuat dan boleh sehat untuk memelihara kami. Kami juga berdoa untuk kebaktian yang akan datang. Tuhan juga menolong guru-guru sekolah minggu untuk mempersiapkannya. Terima kasih Bapa, dan biarlah firman yang sudah kami dengar itu boleh kami mengerti dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, untuk gereja kami. Tuhan juga mau menolong. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Amin. Kebaktiannya sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Tuhan memberkati adik-adik semua. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.